warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Alhamdulillah, Allah selalu melimpahkan kesehatan kepada kita. Semoga semakin membuat kita beriman, bertakwa, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apakah di zaman teknologi ini karomah atau kesaktian hilang, ya. Jadi temanya seperti itu. Sebelum kita memulai video ini, jangan lupa Anda bantu dukung channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik lambang merah gratis subscribe dan lonceng notifikasi supaya Anda update tentang video-video terbaru yang jarang dibahas oleh orang-orang di Nusantara, ilmu vibrasi antara diri dengan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, dan ilmu benda bertuah. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang karomah ilmu atau kelebihan-kelebihan orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala di zaman modern yang serba canggih, serba mudah, dan teknologi semakin berkembang. Ada pertanyaan beberapa teman ataukah pemahar Nusantara ataukah orang-orang sekitar, apakah zaman teknologi ini karomah atau ilmu kesaktian hilang? Jawabannya adalah tidak, ya. Meskipun zaman sekarang sudah semakin berkembang, baik dari gaya hidup manusia, baik dari teknologi yang semakin dekat, baik mudah dalam mencari apapun yang kita butuhkan, khususnya di kota-kota besar, ya. Dan teknologi pun anak kecil aja sekarang sudah mainnya YouTube, ya. Zaman dulu handphone itu mahal sampai harga 800.000, pulsanya pun sangat mahal. Sekarang meskipun orang rumah pagar juga ataukah pas-pasan sudah punya motor 2, handphone Android rata-rata punya, ya, karena teknologi ini sudah mulai menguasai dunia dalam hal baik bisnis ataukah perkembangan hidup ataukah dari aktivitas-aktivitas baik jual beli dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah karomah atau kesaktian hilang? Tidak, karena ilmu-ilmu yang seperti ini memang sangat jarang kita lihat zaman sekarang ini, sangat jarang. Dan orang-orang yang memiliki ilmu ini memilih lebih baik untuk diam, tidak keluar di permukaan. Orang-orang yang memiliki ilmu karomah ini adalah orang yang cepat doanya diijabah, sangat-sangat cepat, baik dalam mengobati orang, baik dalam hal-hal ilmu pengobatan, baik dalam ilmu-ilmu yang susah dijelaskan secara logika, gitu, ya. Jadi masih banyak ulama-ulama atau kiai-kiai yang memiliki karomah luar biasa. Baik salah satunya yang saya kenal itu seseorang kiai, ya, yang saya kenal dari seorang ustadz, itu mampu mengobati orang yang kesurupan parah tidak sembuh-sembuh hanya dengan modal duduk merokok sambil membaca dalam hatinya sembuh. Itu masih ada saya temukan. Dan banyak wali-wali ataukah orang-orang yang memiliki karomah yang masih ada, seperti dua orang yang ada seperti masuk di media sosial, seperti Wan Sehan kalau nggak salah namanya, ya, ataukah Gus Jafar, ataukah banyak lagi yang tidak tersentuh media. Mereka memiliki karomah yang diberikan oleh Allah SWT karena dekatnya kepada Allah. Ada juga yang memang sudah jatahnya dari Allah SWT, meskipun tidak terlihat alim ataukah tidak terlihat tidak seperti sebaik bersyariat dalam Islam, tapi memang itu sudah kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka semakin mengetahui bahwa semakin mudahnya dunia ini, maka mereka semakin tidak muncul ke permukaan.
Kalau Anda menelusuri tempat-tempat yang historikalnya tinggi atau tempat-tempat bersejarah atau tempat-tempat berkumpulnya ilmu seperti Banten, ya, Banten itu Anda mau cari ilmu hitam lengkap, Anda mau cari ilmu putih yang berkaromah lengkap. Jepara, Magelang ataukah Lombok juga Anda bisa kunjungi. Kalimantan, Makassar, Sulawesi, ya, di sana banyak ulama-ulama yang memiliki karomah yang luar biasa, tapi tidak untuk disebarkan di media sosial ataukah untuk dipamerkan gitu. Biasanya rata-rata ulama yang memiliki karomah ini biasa keimanan dan ketakwaannya itu sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam ilmu syariatnya, ilmu batiniahnya, dan tingkah lakunya. Jadi karomah ini pun sangat berlaku untuk cepat dan tidaknya doa si kiai atau ulama ini diijabah. Bahkan ada orang yang tidak seperti kiai atau ulama diberikan kelebihan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu sudah jelas dalam hadis qudsi, kalau sudah menyatu zat diri, sudah ditahu dirinya sendiri, Allah memanifestasikan sifatnya kepada seorang hamba yang dicintai oleh Allah SWT, maka karomah itu pasti datang. Baik melihat dengan mata Allah, berjalan dengan kaki Allah, bernafas dengan jantung Allah, semuanya itu sudah jelas dalam hadis qudsi dan merupakan karomah yang luar biasa, yang apabila seorang hamba itu sangat-sangat dekat sampai tingkat mahabbah kepada Allah SWT, maka apapun yang diminta Allah ijabah. Jadi tingkat-tingkat level itu adalah level-level yang sudah hilang kecintaan kepada dunia yang fana, sudah hilang kecintaan kepada materi-materi atau benda-benda. Meskipun kita hidup di dunia jasad, kalau Anda butuh makan, beli mobil, beli TV, beli hal-hal mewah, itu adalah maunya jasad Anda, karena Anda hidup di dunia jasad, dunia badan Anda pun adalah dunia jasad yang Anda penuhi keinginan Anda itu untuk hal-hal yang menyenangkan bagi jasad Anda. Tapi orang-orang yang memiliki karomah luar biasa ini biasa sudah tidak terpana dengan hal seperti ini. Dia lebih memilih untuk hari yang kedepannya, hari akhirat kelak, karena banyak di riwayat-riwayat ahli tasawuf bahwa kebahagiaan sejati itu ketika ruh terlepas dari jasad. Anda akan merasakan yang namanya sebenar-benarnya hidup, karena di sini adalah dimensi fana, ya, dimensi fana yang tidak ada yang kekal, semua mati. Dan ketika ruh kita terlepas dari jasad, maka kita akan merasakan kehidupan yang sebenarnya. Jadi apakah ada karomah di zaman sekarang ini? Ada, masih banyak. Hanya mereka tidak terlihat di publik. Anda kalau mau belajar ilmu-ilmu tertentu bisa mengunjungi kiai-kiai yang kedekatannya kepada Allah luar biasa, sudah tidak cinta dunia dan tahu dirinya sendiri, ya, hakikat zat dalam diri ataukah kecintaannya kepada Allah sudah sangat luar biasa. Dan biasanya karomah-karomahnya dia keluarkan untuk membantu orang, ya, untuk membantu orang, untuk membuat sehat makhluk Allah yang kena penyakit dan lain-lain gitu. Jadi sampai kapanpun tetap karomah itu ada, karena itu sudah jelas dalam hadis qudsi. Allah akan memberikan kelebihan-kelebihan yang luar biasa ketika sudah zat sejatinya sudah memimpin di dalam dirinya, itu seperti itu. Jadi ya, karena ilmu-ilmu yang menyangkut hal-hal ranah batin yang luar biasa pun sekarang banyak yang kita lihat di media sosial, tidak rahasia, ya. Dulu memang sangat rahasia, takutnya banyak yang tidak sampai pemahaman ke ilmu kebatinian, ilmu batin yang ada dan tersembunyi-sembunyi diajarkan, tapi sekarang sudah mulai ada yang bermunculan, ya, seperti itu. Jadi semakin Anda
mengetahui diri hakikat Anda semakin kenal kepada Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan karomahnya kepada Anda. Jadi ilmu hikmah itu adalah hikmah, makna ataukah tujuan utama ataukah maksud dari sebuah ilmu, ya, itu namanya ilmu hikmah. Tidak khusus tentang ilmu tenaga dalam, pengobatan, itu hanyalah serimpilan-serimpilannya. Tapi ilmu hikmah itu adalah misalnya asyhadu alla ilaha illallah, yang saya sering sebutkan di video saya, bahwa aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ilmu hikmahnya adalah asyhadu alla ilaha illallah itu adalah teori, ya. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada penguasa jagat kecuali Allah, tiada yang menggerakkan hati siapapun karena Allah, tiada yang menggerakkan angin, udara, tumbuhan tumbuh menjadi besar kecuali Allah, tiada yang memegang rizki, jodoh dan kematian adalah kecuali Allah. Jadi syahadat itu adalah Anda mempraktekkan di dalam hidup Anda bergantung kepada satu-satunya zat penguasa langit dan bumi. Anda menggantungkan hidup Anda, segala-galanya, detakan nafas Anda. Itulah hikmah. Asyhadu alla ilaha illallah itu teori, tapi Anda melakukannya di dalam kehidupan Anda sehari-hari, itulah hikmah. Nah, inilah kalau Anda kuasai melakukan hikmah-hikmah dari suatu ilmu, itulah yang akan memberikan Anda karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu penjelasannya. Jadi masih ada dan masih banyak, hanya tidak muncul di permukaan, ya. Semoga video ini bermanfaat. Teknologi adalah untuk membantu kita semakin mudah dalam aktivitas kita sehari-hari, ya. Sangat penting untuk kemajuan SDM yang ada di dunia ini. Jadi semoga videonya bermanfaat. Jawabannya seperti yang saya jelaskan tadi. Jangan lupa bantu dukung channel ini dengan mengklik gratis subscribe dan lonceng notifikasi supaya Anda update berlangganan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.